ingat, garbage in, garbage out. Kalau informasi yang kita peroleh itu busuk, maka kesimpulan-kesimpulan pengambilan keputusan kita juga akan busuk juga. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli, itu hak asasi manusia tidak dijamin dengan sebaik-baiknya. Apakah Jokowi ingin menjadi ketua Golkar? Memangnya bisa? Jumpa lagi di DDM. Saya diminta oleh Pak Deddy Jamaluddin Malik untuk berbicara tentang menyaring informasi. Mengapa kita perlu berbicara tentang menyaring informasi di sini? Karena sekarang ini terjadi banjir informasi. Orang mudah sekali mendapatkan informasi, tapi harus dicatat, namanya juga banjir. Ada air yang kotor, ada air yang bersih, ada air yang tidak bisa diminum, ada yang bisa diminum. Oleh karena itu, perlu adanya penyaringan informasi. Sekarang ini berbeda dengan pada zaman Orde Lama maupun Orde Baru. Pada waktu Orde Lama tidak ada kemerdekaan pers. Kita catat bahwa Mochtar Lubis dipenjara bertahun-tahun oleh Bung Karno karena dia mengkritik rezimnya Bung Karno. Kemudian pada waktu Orde Baru, berapa banyak media-media yang dibredel oleh rezim Orde Baru. Misalnya pada tahun 78, belasan media dibredel oleh rezim Soeharto gara-gara memuat kegiatan mahasiswa yang meminta MPR untuk tidak memilihnya kembali. Dan kemudian kita catat bahwa Mochtar Lubis juga pernah dipenjara pada waktu zaman Orde Baru. Kompas, Tempo, dan kemudian Sinar Harapan itu juga pernah dibredel. Itulah zaman Orde Baru dan Orde Lama. Dan kemudian muncullah reformasi. Pada zaman reformasi, keadaan sudah berubah. Pertama-tama memang kita tidak senang dengan rezim Orde Baru dan itu harus diganti. Tetapi perlu dicatat bahwa yang terpenting bukan hanya mengganti presiden, tetapi juga menyempurnakan Undang-Undang Dasar 45. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli, itu hak asasi manusia tidak dijamin dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pada waktu reformasi terjadilah amandemen atau penambahan adendum-adendum terhadap Undang-Undang Dasar 45. Antara lain pasal 28. Pasal 28 berbicara tentang masalah kemerdekaan berekspresi, berkomunikasi, dan hak asasi manusia secara utuh. Nah, ini kita perlu catat. Sekarang sudah terjadilah kemerdekaan pers, sudah terjadi kemerdekaan informasi, ditandai bukan sekadar di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi ada juga undang-undang pelaksanaannya, antara lain Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, ini jaminan. Nah, ini membuat orang menjadi lebih bebas berekspresi, lebih bebas berkomunikasi. Dan kemudian kita catat kemerdekaan pers sudah sedemikian rupa sehingga ada orang yang meledeknya menjadi kebablasan pers. Waktu itu, tahun 2002, kita masih ingin menambahkan satu ayat pada pasal 28F yang berbunyi, segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan kemerdekaan pers dilarang. Nah, itu ditolak oleh para anggota MPR dengan alasan sederhana, sekarang saja sudah kebablasan, apalagi kalau ayat itu masuk ke pasal 28F lagi, kebablasannya akan sampai di mana. Nah, ini perlu dicatat.
Dan memang harus diakui, saya jadi teringat pada pidatonya Puan Maharani tadi pagi di MPR, di MPR. Dia mengatakan bahwa kemerdekaan atau hak asasi manusia itu ada batasnya. Batasnya adalah hak asasi orang lain. Dan di sini orang harus saling menghormati hak-haknya. Nah, teman-teman, kita harus mencatat demikianlah keadaannya. Apalagi saya ingin tambahi, setelah ada medsos, setelah ada HP, setiap orang bisa mendapatkan informasi dari handphonenya. Setiap orang bisa menyebarkan informasi dari handphonenya tanpa ada istilahnya penyaringan. Jadi orang akan menjadi kelabakan. Apakah berita ini benar atau berita ini salah? Nah, itu harus dibaca berlama-lama sekarang dan harus melihat sumbernya masing-masing. Kita lihat misalnya kasus yang menarik sekarang ini adalah kasus mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar. Kenapa dia mundur? Ada apa? Apakah ada ditekan? Kita tidak tahu, tapi ada yang menduga dia ditekan. Apakah dia akan dipenjara? Orang nggak tahu. Tapi dulu memang pernah dia dipanggil oleh Kejaksaan Agung karena kasus sawit. Apakah itu masih berlanjut? Kita belum tahu. Jadi banyak sekali dugaan-dugaan itu. Apakah Jokowi ingin menjadi ketua Golkar? Memangnya bisa. Apakah aturan membolehkannya? Atau nanti aturannya diubah dahulu sehingga dia bisa masuk menjadi ketua Golkar. Tapi perlu ditanya, apakah Jokowi mau menjadi ketua Golkar? Oh, bukan Jokowi mungkin Gibran. Gibran menjadi calon ketua umum Golkar. Apakah mungkin dia menjadi calon? Pertanyaannya juga sama. Apakah ADART Golkar itu memperbolehkan Gibran menjadi ketua umum Golkar? Nah, ini perlu dipertanyakan lagi. Memang harus kita catat bahwa Gibran menjadi calon presiden itu yang mengangkat adalah Golkar. Jadi memang dia mendapat jasa dari Golkar. Apakah dia kemudian nanti bisa menjadi ketua Golkar? Nah, itu ada proses yang panjang. Tapi kemudian muncul nama yang menarik, Bahlil, Menteri Bahlil. Apakah Bahlil akan menjadi menteri? Dan dia sudah bicara dahulu dengan Yusuf Kala. Dan kemarin rame-rame di IKN, Airlangga Hartarto berguyon. Oh, itu kursinya Kapolri aja diambil, apalagi gitu. Orang semua tertawa. Nah, ini contoh-contoh dari berita-berita yang perlu kita saring. Yang benar yang mana? Semua yang beredar masih dalam bentuk dugaan dan analisa. Belum ada fakta. Yang faktanya memang Airlangga mundur. Faktanya Airlangga mundur, kenapa kok mesti harus hari Minggu? Kenapa tidak hari-hari kerja biasa? Nah, ini perlu dibahas. Dan kemudian ada guyon lagi. Itu ada yang mendikte di belakang Airlangga. Harus ngomongnya seperti ini, harus ngomongnya seperti ini. Nah, itu kebiasaan di dalam membuat pernyataan di dalam video. Itu memang ada petunjuk dari istilahnya perancang beritanya, editornya, atau istilahnya apa? Ya, editornya, yang sehingga dia kata-katanya tepat seperti apa yang dikatakan. Oleh karena itu beredar istilahnya video waktu dia latihan. Tuh lihat ada yang mendikte
Airlangga waktu mau mengundurkan diri, dan itu tidak ada masalah karena itu adalah hal yang biasa di dalam kegiatan menyiarkan pernyataan-pernyataan politik atau yang lain. Nah, ini yang kita saksikan, dan untuk itu orang harus bersabar. Orang harus bersabar dalam menyaring informasi. Kita saksikan sekali lagi masalah Airlangga mundur, itu diedarkan banyak sekali oleh media-media mainstream. Bukan sekadar berita-berita TikTok dan sebagainya, tetapi media-media mainstream dalam hal ini televisi-televisi yang sudah kuat jaringannya, dan juga oleh media cetak dan seterusnya. Jadi kita sabar dulu, menanti mana yang benar itu nanti akan muncul pada waktunya. Nah, apakah informasi ini sangat penting atau setengah penting atau sedang-sedang saja? Nah, penting itu menurut orang macam-macam, tapi yang buat kenegaraan penting itu kalau dia membahayakan keselamatan negara. Apakah mundurnya Airlangga dan penyebabnya itu membahayakan keselamatan negara? Kalau tidak membahayakan, maka kita bisa sabar dan kemudian kita mencoba menyaring informasi. Oh, kalau menurut profesor dari Universitas Indonesia seperti ini, kalau menurut dari Universitas Gama seperti ini, kalau dari pengamat politik seperti ini, kalau dari partai yang lain seperti ini, kalau dari yang pro Jokowi seperti ini, yang anti Jokowi ngomong seperti ini. Nah, kita kumpulkan semua dan kita kemudian racik sedemikian rupa, dan kemudian kita mencoba sambil menunggu masa munculnya kebenaran yang akan muncul beberapa hari kemudian. Inilah yang menyebabkan bahwa kemerdekaan informasi dituntut atau menuntut orang untuk tetap hati-hati menyaring informasi. Ingat, garbage in, garbage out. Kalau informasi yang kita peroleh itu busuk, maka kesimpulan-kesimpulan pengambilan keputusan kita juga akan busuk juga. Kalau informasi yang kita peroleh baik, kemungkinan keputusan kita baik, walaupun belum tentu. Kadang-kadang informasinya udah benar, udah baik, tetapi keputusannya tidak benar. Nah, itu kemungkinan. Apalagi kalau informasi awalnya itu kurang baik, banyak bohongnya, dan itu akan menyebabkan keputusan kita hancur, lebur, dan kemudian salah. Ingat, pengalaman yang terberat dari disinformasi itu terjadi pada tahun 1991 waktu Uni Soviet bubar. Kenapa Uni Soviet bubar? Dia termakan disinformasi yang disebarkan oleh Amerika Serikat. Sehingga orang Amerika Serikat bilang dengan bangga mengatakan, tanpa sebutir pelor pun Uni Soviet bisa kita hancurkan. Mengapa mereka hancur? Mereka diadu domba antara negara bagian dengan negara bagian yang lain. Nah, itulah berbahayanya disinformasi. Sekarang ini di dalam kebebasan informasi, di dalam kebebasan pers dan penyiaran yang ada sekarang ini, itu juga berbahaya. Siapa yang bisa menjamin berita-berita yang kita peroleh dari handphone itu benar? Itu perlu disaring. Hati-hati, jangan cepat mengedarkan. Saya ingatkan bahwa berita yang fitnah itu seperti narkotika. Bukan hanya pembuatnya yang salah, tetapi penyebarnya juga salah. Demikian juga narkotika. Bukan hanya pembuatnya, pabriknya yang
akan dihukum oleh negara, tetapi juga penyebarnya. Demikian pula informasi yang berisi fitnah. Oleh karena itu, jangan cepat ikut menyebarkan berita-berita bohong, jangan cepat menyebarkan berita-berita fitnah. Kita amati betul, dan saya termasuk orang yang agak konvensional, serahkan itu kepada media-media yang relatif dapat dipercaya, yaitu mainstream, media arus utama, yang namanya terdaftar di di Dewan Pers maupun di KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau nama media itu masuk di sana, mereka relatif taat kepada kode etik jurnalistik dan taat pada peraturan dalam penyiaran, sehingga dia tidak berani menyebarkan fitnah. Dan dia akan mencoba membuat berita-berita yang lebih multi sumber. Bukan hanya 2 sumber, tapi 3 sumber, 4 sumber. Nah ini sehingga semua orang tahu, oh ini ada beberapa versi. Kemudian terserah Anda untuk memilihnya. Berita mana yang Anda percaya, dan berita itu akan menjadi bahan keputusan bagi Anda untuk menentukan sikap. Oh, saya akan memilih ini atau tidak memilih siapa-siapa, atau tinggal menikmati berita saja. Kan misalnya orang yang bukan aktivis politik, bukan aktivis partai, dan tidak tertarik kepada perebutan kekuasaan di partai, apalagi di pemerintahan, kan cuma menonton saja. Jadi cuma melihat, oh ini yang salah, itu yang benar. Dan itu cukup dengan kesabaran kita menanti berita-berita yang benar. Jadi hati-hati. Sekali lagi, lakukan penyaringan informasi. Dan melakukan saringan informasi memerlukan waktu. Penyaringan informasi sekarang lebih mudah karena ada di dalam search engine Anda bisa ketik apa saja. Misalnya, mengapa Airlangga mundur? Nanti banyak sekali media-media yang akan berbicara tentang itu. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan, dan moga-moga Anda akan lebih sabar menerima informasi dan kemudian memilah-milahnya dan memilihnya mana yang penting untuk Anda serap dan Anda akui kebenarannya. Demikian acara kita. Jumpa lagi nanti di DDM berikutnya. Terima kasih. Salam kemerdekaan.